2308. Sedangkan di ibu kota istana, tepatnya di dalam istana, Agreya menatap seorang tetua yang menerima lampu jiwa di hadapannya. Hatinya seketika terasa sangat rumit. Begitu orang ini muncul, hampir tidak ada hal baik terjadi di sana. "Ada apa?" tanya Agreya. "Divisi Sacrificial." Tubuh si orang tua terlihat gemetar. Banyak lampu jiwa yang telah dipadamkan, termasuk lampu milik Tuan Pobelo. Semua lampu itu telah mati, hanya ada sisa 2 lampu jiwa saja yang masih menyala. "Apa?" Agreya tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. "Bukankah mereka semua pergi ke arah daratan Fuoko? Mengapa hal seperti itu bisa terjadi?" Kumbang Agung sejenak merenung lalu berkata, "Di daratan Fuoko sana ada seseorang yang bernama Gru dan Kirin Api. Mereka selama ini sedang bersembunyi di sana. Mungkinkah mereka telah melakukan penyerangan?" Agreya menggelengkan kepalanya. "Mereka sepertinya tidak mungkin melakukan itu. Kedua orang itu sudah tidak aktif selama bertahun-tahun, dan sama sekali tidak pernah melakukan penyerangan. Jadi mengapa mereka kali ini bisa mereka memiliki keberanian seperti itu?" "Sekarang, semuanya sudah tidak sama," gumam Kup di sebelahnya. "Yang mulia, sudah tertidur lelap." Agreya langsung terdiam setelah mendengar ucapan Kup. Raut wajahnya tampak muram. Dia seketika menghunus dan mengangkat pedang panjangnya di udara. Setelah itu dia melihat ke arah Kumbang Agung dan berkata, "Tetua Kumbang, tolong ikut dengan aku untuk pergi ke daratan Fuoko. Apa gunanya kita pergi ke sana? Bahkan jika kita pergi membawa adik raja, kita juga tetap akan kesulitan untuk menghabisi mereka berdua di daerah itu." Kumbang Agung menggelengkan kepalanya. Dewa utama sedang tertidur lelap, dan dunia ini benar-benar sedang kacau. Kita juga sangat kesulitan untuk mengendalikan situasi saat ini. Kita lebih baik berusaha untuk melindungi Istana Langit dan menunggu Dewa Utama bangun terlebih dahulu untuk mengurus sisanya. Seluruh penjahat harus berlutut di hadapan Dewa Utama saat dia bangun nanti. Jika saatnya telah tiba, kita akan menghukum mereka semua. Lanjutnya, Agreya terlihat sangat putus asa, tapi dia juga tak ada pilihan lain. Istana Langit melambangkan kekuatan besar. Bahkan jika Dewa Utama tertidur, dia merasa bahwa tidak ada satupun orang dari Istana Langit yang bisa dibandingkan dengan Dewa Utama. Namun saat ini, jumlah Extreme Level Master Step 3 di daratan Oertir sangat banyak. Situasi dari 3 planet milik Istana Langit juga tampaknya tidak begitu stabil. Peristiwa di mana Dewa Utama tertidur lelap telah menyebabkan begitu banyak reaksi berantai. Beberapa saat kemudian, Agreya menarik napas dalam-dalam. "Aku telah menguasai 5 kekuasaan. Tapi aku benar-benar putus asa ketika berhadapan dengan rombongan Damar. Aku sungguh lelah." Nada bicara wanita itu benar-benar terdengar tidak antusias. Saat ini, daratan Fuoko berada di bawah celah yang sangat sempit dan hanya bisa dilewati oleh 1 orang saja. Celah ini tampaknya berada dalam ratusan meter di bawah tanah. Seluruh permukaan tanah tersebut telah digali. Damar saat ini sedang berbaring di sana. Bahkan dia tidak berani untuk menarik napas panjang. Efek samping dari jurus lonjakan kematian akan segera datang. Dia bisa merasakan rasa sakit yang dahsyat dan tidak berujung di tubuhnya. Rasa sakit itu terus-menerus mengikis mentalnya. Luka di tubuhnya kali ini sedikit lebih parah. Dia dipukuli dengan kuat oleh ekor milik Kirin Api. Ekor tersebut terdiri dari kekuatan yang luar biasa serta energi panas. Dia merasa tulang dadanya seperti sudah retak, dan rasa sakitnya sangat menusuk hingga membuat dirinya hampir kehilangan kesadaran. Selain rasa sakit itu, kondisi tubuh Damar juga benar-benar sangat lemah karena efek samping dari jurus lonjakan kematian. Sehingga Damar sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia tergeletak di tempat di mana dia baru saja dipukuli tadi. Mulutnya mengulung gagang pedang agar tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara rintihan kesakitan. Benar, rasa sakit yang sangat menusuk hati. Damar masih tidak berani untuk kehilangan kesadarannya. Dia harus membuat dirinya tetap terjaga. Begitu dia pingsan, dirinya tidak akan tahu apa yang akan dia hadapi nanti. Jika dia ditemukan oleh orang-orang itu, maka dia akan berada dalam masalah besar. Setelah Damar cukup lama menguatkan dirinya, dia merasa bahwa kekuatannya sudah mulai sedikit pulih. Dia menghabiskan banyak waktu sebelum akhirnya berusaha untuk duduk bersandar di tembok yang ada di sebelahnya. Pria itu juga bisa merasakan rasa sakit yang sangat menusuk dari bagian belakang. Dia tahu bahwa tubuh bagian belakangnya kemungkinan besar juga terluka. Dia tidak terlalu memedulikan hal itu.
Damar perlahan-lahan duduk bersila dan mulai mencoba untuk menggerakkan pelatihannya. Dia harus memulihkan sedikit energi Qi di tubuhnya. Setidaknya dia harus memulihkan energi Qi yang dia gunakan untuk kekuatan Dragon Nine Changes. Hal itu karena kekuatan tersebut memiliki kemampuan pemulihan yang pasti. Lilia tidak ada di sampingnya saat ini, jadi dia tidak bisa memulihkan tubuhnya dengan cepat. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Waktu diam-diam berlalu begitu saja. Di sisi lain, Thalia sedang bergegas pergi menuju kota Holy Fire yang ada di negara Blaze. Setibanya di kota itu, dia langsung menyapa Raja Api dengan santai. Beberapa menit kemudian, sebuah pesawat terbang yang sangat besar lepas landas ke udara dari wilayah laut di perbatasan negara Blaze. Lalu pesawat itu langsung terbang menuju ke arah daratan Oertir. Sedangkan di sisi lain, sosok Wendy juga sedang bergegas pergi menuju kota Galanos. Apa kamu bilang? Damar berada dalam bahaya. Kirin Api juga punya seorang tetua. Tanya Riven yang sedang berada di atas. Ekspresi wajahnya pun langsung sedikit berubah. Benar, balas Wendy. Damar tetap berada di sana sendirian untuk mengurus kekacauan di sana. Aku tidak tahu apakah dia masih bisa hidup atau tidak. Kurang ajar. Kalau begitu, ayo kita bergegas pergi ke sana untuk melihat keadaan dia. Ajak Riven. Tapi kita tidak bisa terbang. Thalia sudah pergi menuju negara Blaze. Kemungkinan dalam 2 atau 3 hari lagi, dia bisa bergegas datang ke sini. Jika dia sudah tiba, kita akan langsung naik ke pesawat dan pergi ke tempat Damar berada, jelas Wendy. Apakah kita harus menunggu? Lalu Bizu mengernyitkan dahinya. Mereka semua menaruh harapan mereka kepada Damar untuk mengalahkan Dewa Utama. Jika mereka melihat situasi saat ini, Damar juga tidak membuat mereka kecewa. Kecepatan dari kemajuan tersebut benar-benar sangat cepat. Waktu belum berjalan begitu lama. Namun saat ini, Damar mungkin sedang dalam bahaya. Jadi bagaimana mereka bisa menanggapi informasi tersebut? Wendy berpikir sejenak lalu berkata, mereka berdua merupakan ahli bela diri tingkat dewa di tingkat ekstrim level step 3. Selain itu, lingkungan di tempat itu juga sangat cocok dengan mereka. Sehingga, Bizu cukup lama merenung sebelum akhirnya berkata, baiklah. 3 hari kemudian, 6 ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 naik ke pesawat dan langsung pergi menuju daratan Fuoco. Para ahli bela diri tersebut yaitu Bizu, Aurora, Riven, Keeno, Sivne, serta Elara. Pesawat melaju dengan kecepatan yang sangat pesat. Mereka menetapkan koordinat pesawat ke arah daratan Fuoco saat mereka berangkat sebelumnya. Sekitar 2-3 jam kemudian, rombongan itu tiba di dunia yang mirip seperti kobaran api. Di daratan Fuoco, seorang manusia dan seekor binatang buas sedang melangkah maju tanpa henti di tengah sebuah kobaran api. Selama beberapa waktu ini, kedua orang tersebut terus mencari lokasi keberadaan Damar. Namun mereka tidak mendengar apapun tentang pria itu. Bahkan mereka mengira bahwa Damar mungkin sudah pergi meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Tepat pada saat itu, si manusia dan binatang buas mengangkat pandangan mereka hampir secara bersamaan. Mereka berdua mendengar suara dengungan yang berasal dari atas langit. Kemudian puluhan aura mengerikan langsung muncul dari pesawat terbang tersebut. Ada sebuah pesawat lain. Gru mulai mengernyitkan dahinya saat melihat kemunculan pesawat itu di langit. Bersambung. 2309. Aura dari 6 Extreme Level Master Step 3. Apakah orang-orang Dewa Utama datang ke sini? Sorot mata Kirin Api seketika memancarkan sedikit rasa takut. Apa yang harus kita lakukan? Si binatang mengangkat kepala untuk menatap orang yang ada di atas kepalanya. Apakah pesawat itu tersembunyi dengan baik? Tanya Gru. Ada 6 orang di sana, tapi aku tidak merasakan aura dari Dalman. Aku tidak yakin. Gumamnya pada saat itu. Selain itu, ada juga aura dari kedua gadis kemarin. Dia mengangkat salah satu jarinya. Lalu beberapa ekor cacing berwarna merah tua perlahan merangkak keluar di antara lengannya. Setelah itu, para cacing merah muda tersebut masuk ke dalam mansetnya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, meskipun kita tidak merasa takut saat berada di tempat ini, tetapi mereka berenam tetaplah para Extreme Level Master Step 3. Jadi kita harus menghindari kemampuan mereka untuk sementara waktu. Hah, ekspresi Kirin Api sedikit berubah. Kita tidak akan mencari si pemuda tulang naga itu. Kita bisa pergi kapan saja. Ditambah lagi, dia juga menyatakan bahwa dirinya akan bertarung melawan Dewa Utama.
Kita akan melihat situasinya pada saat itu, karena kita hanya perlu mencari keberadaan Stargate saja, jelas Bro. Lalu pemuda itu mungkin juga akan mencari jalan untuk pulang, jadi kita tidak perlu mencari dia untuk sementara waktu. Kalau begitu baiklah, seru Kirin api. Lalu sepasang manusia dan binatang buas itu perlahan menyatu bersama dengan kobaran api. Di sisi lain, sebuah pesawat terbang berhenti secara perlahan pada saat itu. Tidak lama kemudian, 8 sosok manusia berjalan keluar dari pesawat terbang itu. Wendy melihat sekeliling dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Pesawat kita sebelumnya terparkir di tempat ini, tapi sekarang itu hilang begitu saja tanpa jejak. Apa mungkin, saat mereka mengatakan hal itu, sesuatu hal terjadi. Tidak jauh dari posisi mereka, sebuah aura yang mengerikan langsung bergejolak secara tiba-tiba. Kemudian setelah itu, suara letusan terdengar tepat di depan mereka semua. Ini aura milik Damar. Talia langsung bergegas pergi ke arah sumber aura tersebut dengan penuh semangat. Aura Damar masih ada, itu berarti bahwa Damar masih hidup sekarang. Seluruh rasa khawatir mereka langsung hilang pada saat itu. Anak muda ini, Riven mengernyitkan dahinya, menerobos lagi, di kejauhan, tepatnya di dalam sebuah gua yang luas. Sepasang manusia dan binatang buas itu kembali lagi ke dalam gua tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga melihat ke arah luar. Ini adalah aura dari anak muda tersebut. Raut wajah Kirin api seketika tampak kesal. Ternyata selama ini dia bersembunyi di dekat Gunung Hiryu. Pantas saja kita tidak bisa menemukan jejak dia sama sekali. Tempat yang paling berbahaya merupakan tempat yang paling aman, ucap si tetua sambil menyipitkan kedua matanya. Kalimat itu mengajarkan kita sesuatu kali ini. Tahan auramu. Kita tunggu hingga mereka pergi dari sini. Damar tetap diam selama 6 hari tanpa ada berita apapun. Selama itu, dia juga menyembunyikan dirinya di bawah tanah. Selama 6 hari, transformasi naga dari Dragon Nine Changes memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat luar biasa. Selama masa ini, kekuatan tersebut telah menyembuhkan segala jenis luka yang ada di tubuhnya. Hal yang paling penting adalah kemampuan tersembunyi di dalam tubuh manusia hanya bisa terstimulasi dalam pertempuran serta keadaan genting. Selama 6 hari tersebut, Damar mengasingkan diri dan melakukan pemahaman. Bahkan dia sama sekali tidak merasakan waktu yang berlalu begitu saja. Seluruh tubuhnya juga berada dalam keadaan yang misterius dan sulit untuk dijelaskan. Setelah dirinya selamat dari bencana, hasil yang dia dapatkan juga mulai terungkap secara perlahan pada saat itu. Hal pertama yaitu karakteristik miliknya. Dia telah mencapai tingkat ekstrim level step 1. Segera setelah itu, teknik bela dirinya kembali mencapai satu langkah dan sepenuhnya berada di posisi ekstrim level step 2. Tampaknya setelah pengumpulan secara menyeluruh selama bertahun-tahun dalam ruang 4 dimensi, kemampuan tersembunyinya benar-benar terstimulasi setelah pertempuran berlangsung. Aura dari tubuh Damar dilihat dari kejauhan semakin kuat. Sedangkan pandangan Talia perlahan berubah menjadi kosong. Beberapa saat kemudian, wanita itu tersentak dan sepenuhnya tersadar kembali. Aura membunuh Damar bisa mempengaruhi diriku setelah sekian lama, ucapnya. Extreme level step 2, Bizu mengernyitkan dahinya. Semakin dalam jalan dao pembunuhnya, maka kekuatan itu semakin kuat. Lalu semua itu digabungkan dengan teknik bela diri gabungan. Selain itu, teknik pedang serta dao pedang miliknya juga merupakan kekuatan pembunuh utamanya. Meskipun dia memiliki karakteristik jiwa, tetapi karakteristik pembunuhnya sangat kejam. Aku khawatir bahwa dia tidak bisa menanggungnya lagi di masa depan nanti. Jika itu terjadi, situasi dia akan mirip dengan adik dari Dewa Utama. Dia mungkin akan dijadikan sebuah alat pembunuh, lanjutnya. Damar, pasti bisa mengendalikan semua itu dengan baik, bantah Wendy. Meskipun dia melalui jalan dao pembunuh, tetapi dia memiliki kedamaian di dalam hatinya. Kedamaian di dalam hati. Bizu tertegun. Kami, Wendy tersenyum tipis. Kami tidak sama dengan kalian. Begitu kalian lahir, kalian akan bertarung sejak kecil. Bahkan saat kalian berada di posisi atas. Itu karena dunia kalian ini merupakan tempat di mana seseorang yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Lalu bagaimana dengan kalian? Tanya Bizu. Seperti apa dunia kalian itu? Tempat asal kami merupakan dunia yang sangat damai, jelas Wendy. Seseorang yang lemah mungkin akan lelah menjalani hidup, tetapi mereka pasti bisa makan selama mereka bekerja keras. Kami memiliki aturan yang sempurna. Lemah ataupun kuat, kamu tetap bisa hidup dengan damai di planet kami.
Jika kamu membantai orang, kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Semua nyawa yang ada di planet kami dihargai dengan harga yang setara, serunya. Tidak ada perkelahian apapun di dunia sana, kami semua tumbuh besar di dalam kedamaian. Hal yang kami lakukan adalah ingin melindungi kedamaian tersebut. Demi melakukan hal itu, Damar terus-menerus berkelahi dan bekerja dengan keras. Jika kamu memiliki kedamaian di dalam hati, maka kamu tidak akan tersesat. Dunia seperti itu, semua orang mendambakannya, gumam bisu. Jika Dewa Utama berhasil terbunuh, maka kami bisa membentuk sebuah planet seperti dunia kalian. Ucap Thalia. Aura Damar dari kejauhan masih terus meningkat. Dao pembunuh milik pria itu semakin lama semakin kuat. Lalu kekuatan Dragon Nine Changes yang ada di tubuhnya terus mengalami perubahan. Kekuatan hukum pun juga terus bergejolak di sekitarnya, seolah-olah sedang bergabung menjadi satu. Namun semua kekuatan hukum itu sama sekali tidak bisa menyatu. Sorot mata Damar di kejauhan terlihat penuh dengan kegilaan. Sebuah hasrat untuk membunuh terus bangkit dari dasar hatinya. Dia berusaha sekeras mungkin untuk menahan rasa tersebut. Extreme Level, Step 2, seru Damar. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencapai tingkat Step 3 setelah menggunakan teratai salju Hiryu. Bes, tepat pada saat itu terdengar sebuah suara dengungan. Ribuan awan hitam tiba-tiba muncul di atas langit dunia dengan kobaran api. Massa energi yang padat dan hitam serta terlihat seperti sebuah bencana mengembun di atas awan hitam tersebut. Kalam kembali muncul di dunia ini. Tinggalkan daerah ini, raut wajah Bizu tampak panik. Bencana keduanya juga terlalu menakutkan. Energi yang tidak ada habisnya seketika berkumpul di langit. Lalu kobaran api yang sangat besar di planet itu mulai memberikan serangan tiba-tiba ke arah Damar. Damar mengernyitkan dahi sambil menatap sekelilingnya. Kalam, aku benar-benar berhasil. Damar hanya seorang Extreme Level Master Step 1, tetapi kekuatannya itu setara dengan Extreme Level Master Step 3. Sekarang dia mulai menjajaki kaki di Extreme Level Master Step 2, mungkin kekuatannya pun bisa jauh lebih mengerikan. Bersambung, 2310. Dia tentu saja tidak tahu apakah dirinya bisa menang atau tidak. Namun saat ini Dewa Utama belum bisa keluar untuk melakukan penyerangan. Jadi Damar merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu takut kepada siapapun. Awan bencana yang berkumpul di langit tadi terus bergulung. Petir dan kilat juga terus bergemuruh tanpa henti. Di beberapa waktu tertentu, sebuah energi menakutkan yang membawa ribuan kekuatan pencemaran langsung jatuh dari langit dengan suara retakan. Kekuatan pencemaran itu masuk ke dalam tubuh Damar. Hal yang bisa dia lakukan hanyalah melawan kekuatan itu dengan kuat. Namun akibat peningkatan karakteristik adalah adanya peningkatan dari tulang naga. Kemudian pada saat itu, sisik berwarna ungu di tubuh Damar mulai bergerak. Perubahan naga guntur seketika melayang dalam sekejap. Damar berusaha melawan kekuatan pencemaran tadi sambil memilih untuk juga melawan kekuatan dari kalam tersebut. Bizu melihat kejadian itu dari kejauhan dengan ekspresi ketakutan. Serangan ini terasa seperti sebanding dengan seranganmu, ucapnya sambil melihat ke arah Riven yang ada di sampingnya. Riven mengangguk setuju dan berkata, jika si Damar bisa melawan serangan itu, mungkin kemampuan bertarung normalnya tidak akan berada di bawah aku. Dia menggunakan metode yang membahayakan nyawanya sendiri. Kemudian Riven mencibirkan bibirnya. Apakah kamu bisa menahan serangan jurus batu itu? Bizu menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Apa yang terjadi dengan kobaran api itu? Tanya Aurora pada saat itu sambil mengernyit. Dia merasa bahwa kobaran api di planet ini tampaknya dikumpulkan ke arah langit. Lalu semua kobaran api tersebut juga terus-menerus dipadatkan. Jalan yang Damar ambil yaitu jalan pertentangan hukum langit dan tanah. Hal itu tidak diterima oleh dunia. Oleh karena itu, alam semesta ingin membunuh Damar, jelas Bizu. Kita tidak bisa membantu dia dan hanya bisa mengawasi semua hal ini. Di tempat yang lebih jauh, tepatnya di dalam sebuah gua, si tetua dan Kirin api berjalan menuju pintu masuk gua. Sepasang manusia dan binatang buas itu menatap awan bencana yang ada di langit dari kejauhan. Si tetua menarik napas panjang dan berkata, ini semua ada penjelasannya. Dia telah menerobos ranah dan menarik hukum alam semesta untuk masuk ke dalam tubuhnya. Pemuda itu, jalan yang dia ambil sepertinya sedikit aneh. Tidak heran jika aku sebelumnya melihat bahwa dia hanya berada di tingkat Extreme Level Step 1, tapi kemampuan bertarungnya berada di tingkat Step 3. Jika dia terus tumbuh, aku takut bahwa
Sebuah rasa khawatir terpancar dari sorot mata Kirin Api. Jangan khawatir, kedua mata Gru seketika terlihat seram. Dia sekarang baru berada di tingkat ekstrim level step 2. Namun ahli bela diri di pihak kita ada begitu banyak. Kita hanya perlu mengambil kekuatan Stargate itu saja, tapi mungkin itu akan sulit. Jadi, tanya Kirin Api, itu berarti kita harus menyerah begitu saja. Mengapa kita harus menyerah? Ucap Gru. Kita biarkan saja dia untuk menjadi kunci untuk membuka Stargate. Bukankah itu lebih baik? Jika dia semakin kuat, mungkin itu adalah hal yang baik bagi kita. Kita pernah mencoba membunuh dia sebelumnya. Saat pemuda itu berbicara, dia bilang bahwa dirinya akan balas dendam. Jika dia semakin kuat, maka dia akan semakin ingin membunuh kita, ucap Kirin Api. Jadi mengapa itu menjadi hal baik bagi kita jika dia semakin kuat? Gru tersenyum lebar dan berkata, sebelumnya dia pernah menyebutkan situasi di mana dirinya bertarung dengan Dewa Utama. Jika kekuatannya semakin besar, maka Dewa Utama pasti akan segera turun tangan. Selain itu, daratan makna berada dalam kekacauan besar setelah aku kembali ke sini. Dewa Utama pada saat itu juga sedang bangkit. Berbagai tanda juga menunjukkan bahwa Stargate kemungkinan besar dikendalikan oleh Dewa Utama, lanjutnya sambil tersenyum tipis. Jika semua itu benar, maka Damar dan Dewa Utama akan berkelahi saat kekuatan pemuda itu semakin besar. Ini semua adalah kesempatan kita. Kalau itu semua tidak berjalan dengan baik, kita juga bisa meminta pertolongan kepada Dewa Utama dan membantu dia untuk melawan Damar. Tapi syaratnya adalah dia harus meminjamkan Stargate agar kita bisa menggunakannya, tambahnya. Apakah otakmu bisa sedikit lebih cerdas? Sorot mata Kirin Api langsung bersinar setelah mendengar penjelasan dari Gru. Jadi jangan khawatir, seru Gru. Kita telah bersembunyi terlalu lama di tempat ini. Sekarang kita bisa keluar untuk melihat-lihat karena kita sudah punya pesawat terbang. Di sisi lain, serangkaian energi yang ada di atas awan bencana terus-menerus turun dengan deras. Semua orang pun juga tidak bisa melihat situasi yang ada di wilayah sekitar. Sorot mata semua orang terlihat sedikit cemas. Meskipun Damar telah melakukan terobosan, tetapi mereka tidak tahu apakah Damar bisa melawan semua itu sekarang. Kekuatan pencemaran yang ada di dekat awan bencana terasa sangat mengerikan. Damar sepertinya terus dipukul dan diserang. Namun dia sama sekali tidak melakukan serangan balasan. Waktu tetap berjalan begitu saja. Beberapa saat kemudian, sebuah aura yang mengerikan seketika bersinar dalam sekejap. Mereka menoleh untuk melihat ke arah aura tersebut. Lalu kobaran api yang sangat kuat langsung ditebas dengan pedang hingga menjadi dua bagian. Di antara tempat itu tampak seperti ada sebuah aura membunuh besar yang tersebar di mana-mana. Pusat dari munculnya aura tersebut ternyata adalah Damar. Dia berdiri di sana dengan berpenampilan ganas. Sorot mata dari pria itu tertuju ke arah langit. Kerak, pada saat itu, Damar telah melenyapkan kekuatan pencemaran dari dalam tubuhnya. Kemudian sebuah bintang muncul dari tubuhnya. Bintang itu tampak seperti sebuah baju baja perang. Kekuatan Stargate digabungkan pada baju perang pertama. Setelah itu, Dragon Nine Changes disatukan pada baju perang kedua. Namun bagian belakang Damar terlihat terluka parah dan berdarah. Meskipun tubuh fisiknya jelas terlihat sangat kuat, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya bertahan dari serangan kekuatan ekstrim level step 3. Semua orang bisa merasakan bahwa Damar telah menderita luka yang sangat serius. Meski begitu, Damar saat ini justru berdiri dengan sangat bangga dan angkuh. Di sekelilingnya sekarang tampak berubah menjadi sebuah tempat api penyucian manusia. Aura pembunuh yang menakutkan itu membuat Riven dan yang lain sedikit takut. Anak muda itu, apakah dia benar-benar bisa menahan erosi aura pembunuh terhadap jiwanya? Tanya ke Eno. Aku juga pernah melihat aura pembunuh yang mengerikan itu dari tubuh adik Dewa Utama. Itu benar-benar sangat menakutkan. Wush! Tepat pada saat itu, Damar melesat ke udara dan tampak seperti membelah langit menjadi dua bagian. Tebasan kembali pulang. Dengan satu tebasan tersebut, aura warna dunia langsung berubah. Awan bencana yang ada di atas langit menghilang. Lalu kobaran api kembali menutupi pandangan semua orang lagi. Slash! Begitu sebuah tebasan pedang dilayangkan, aura pembunuh yang tidak terhitung jumlahnya ditahan. Kemudian Damar kembali duduk bersila. Setelah Damar melakukan terobosan, dia mengalami luka yang serius lagi setelah bertemu kembali dengan kalam yang dia alami. Beberapa teman Damar tidak merasa tergesa-gesa dan hanya menunggu dengan tenang.
Tidak ada siapapun yang berani mendekati lokasi mereka. Tanpa disadari, 3 hari pun telah berlalu begitu saja. Damar akhirnya membuka kedua matanya hari ini. Dia terlihat tenang dan stabil. Riven bergegas berlari ke arah Damar saat melihat pemuda itu sadar. Anak muda, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu memiliki perasaan ingin menjadi gila dan membunuh semua orang? Damar langsung bertanya dengan bingung, mengapa aku bisa punya perasaan seperti itu? Riven melihat ekspresi wajah Damar tampak sangat senang. Lalu dia berkata, seharusnya memang seperti itu. Sebagian besar orang yang tahu pembunuhnya telah mencapai ekstrim level step 2 akan bertindak sangat kasar. Tapi apakah kamu tidak pernah merasa bahwa dirimu hanya ingin membunuh orang saja? Riven dan yang lainnya tampak waspada pada Damar. Bersambung, 2311. Damar menggelengkan kepalanya. Aku pernah merasakan hal itu. Jika aku mengingatnya sekarang, sebenarnya aku juga bisa masuk ke dalam situasi seperti hal tersebut. Itu sedikit mirip dengan daun lupa diri milik tetua bisu. Bisu dan yang lain merasa agak aneh setelah mendengar penjelasan Damar. Lalu bagaimana dengan sepasang manusia dan binatang buas itu? Tanya Thalia pada saat itu. Tidak tahu, ekspresi wajah Damar terlihat jengkel. Kalian semua telah tiba di sini, jadi ayo kita pergi cari dan bunuh kedua orang itu. Mereka bersikap kurang ajar, mereka berani mempermainkan aku. Aku khawatir jika mereka tidak lekas diberantas, mereka akan berkolusi dengan dewa utama. Kemudian mereka semua pergi mencari keberadaan si manusia dan binatang buas di planet itu sepanjang hari. Pesawat terbang mereka juga memindai permukaan dari seluruh planet, tetapi mereka hanya menemukan Claretta dan temannya yang sedang bersembunyi. Sedangkan sosok dari sepasang manusia dan binatang buas tersebut seakan-akan hilang begitu saja. Selain itu, sebuah pesawat pun juga ikut hilang bersamaan dengan kedua orang tersebut. Damar hanya mengira bahwa si manusia dan binatang buas pergi dengan membawa pesawat itu. Ditambah lagi, mereka juga tergesa-gesa untuk kembali ke Istana Langit. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah begitu saja. Mereka menemukan beberapa mayat dari orang yang telah tewas sebelumnya. Di tubuh mereka tersisa beberapa tanaman langka. Setelah Damar mengambil beberapa hal tersebut, mereka berencana untuk kembali lagi ke Gunung Luata. Mereka tentu saja tidak berencana untuk membawa pesawat terbang karena mereka semua mempunyai sayap terbang. Jika sesuatu hal buruk terjadi, mereka berencana untuk menggunakan sayap terbang agar bisa pergi dari Istana Langit. Pengoperasian dari pesawat terbang itu tidak terlalu sulit. Setelah mereka mengajarkan beberapa hal tentang pesawat itu kepada rombongan bisu, mereka semua langsung berpamitan dengan satu sama lain. Rombongan bisu akan kembali ke kota Galanos. Sedangkan rombongan Damar akan bergegas pergi menuju Gunung Luata. 1 hari kemudian di Gunung Luata, Morte dan Damar sedang duduk berhadapan dengan satu sama lain di antara pemandangan yang sangat indah. Kalian akhirnya kembali ke sini. Bagaimana dengan urusan kalian? Tanya Morte. Damar merenung sejenak dan berkata, kami sudah menyelesaikannya. Aku kembali ke sini dengan membawa 9 teratai salju Hiryu, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Claretta bilang bahwa Master seharusnya tahu mengenai cara menggunakan tumbuhan ini. Morte menganggukkan kepalanya. Itu tidaklah sulit. Tumbuhan ini bisa digabungkan dengan beberapa tanaman langka. Lalu semua bahan dihaluskan dan boleh dioleskan ke tubuh ataupun diminum. Tumbuhan teratai salju Hiryu ini memang sedikit aneh. Daratan Fuoco dibakar oleh api abadi dari seluruh dunia. Tumbuhan ini lahir di sana dan mengambil esensi dunia, tetapi kemanjuran dari tumbuhan ini sungguh mencengangkan. Tapi seberapa banyak seseorang mendapatkan esensi dari tumbuhan itu tergantung pada daya serap tubuh masing-masing. Damar mulai menaruh harapannya pada tumbuhan ini. Jika dia bisa mengandalkan teratai salju Hiryu untuk mencapai tingkat ekstrim level step 3, maka dia merasa bahwa dirinya mungkin memenuhi syarat untuk bisa setara dengan dewa utama. Bagaimana dengan keadaan di tempat ini selama kami pergi? Tanya Damar. Orang-orang Istana Langit masih berjaga di luar sana, jelas Morte. Tapi mereka tidak tergesa-gesa untuk masuk ke Gunung Luata. Jadi tempat ini masih cukup aman. Damar menghembuskan napas lega. Dia dan Claretta sudah membuat kesepakatan bahwa Claretta akan kembali lagi ke Istana Langit setelah 1 bulan. Jika mereka menggunakan cara ini, maka mereka bisa pandai beralasan mengenai masalah waktu dan Agreya juga kemungkinan besar tidak akan mencurigai mereka. Lalu Damar bisa terus mengasingkan diri untuk membunuh. Dengan adanya terobosan kali ini,
semua pergerakan mungkin akan jauh lebih lancar. Jika Damar bisa mencapai tingkat ekstrim level step 3, maka tentu saja dia tidak akan takut menghadapi musuhnya. Oh, iya, Master. Seru Damar saat itu sambil melihat ke arah Morte. Apakah kamu kenal dengan seseorang bernama Gru serta seekor kirin api? Morte membelalakkan kedua matanya. Apakah kamu bertemu dengan mereka di daratan Fuoko? Damar mengangguk. Iya, aku hampir saja mati di dalam genggaman mereka. Apakah kamu kenal dengan mereka? Ekspresi wajah Morte seketika sulit untuk ditebak. Oh, mereka. Aku hanya tahu sedikit tentang mereka. Sosok bernama Gru itu punya dua jenis karakteristik. Karakteristik pertama yaitu karakteristik api, yaitu api karma. Karakteristik jenis ini termasuk ke dalam jenis karakteristik langka. Lalu karakteristik kedua juga merupakan karakteristik langka, yaitu karakteristik bisa. Orang ini sangat aneh namun cukup berbakat. Dia selalu mencari keberadaan Stargate. Ketika dia datang, dia juga meminta bantuan kepada pasukan Dewa Utama. Jelasnya, dia hanyalah seorang ahli bela diri tingkat Dewa Tengah ketika baru saja masuk ke Istana Langit. Namun ketika pertempuran besar antara Istana Langit dan Klan Naga terjadi, dia telah mencapai tingkat ekstrim level step 2. Damar seketika tampak terkejut. Berdasarkan perhitungan waktu secara samar-samar, Gru merupakan seorang ahli bela diri tingkat dewa dari generasi tunggal Big Jade. Dia datang ke dunia ini pada saat Stargate terbuka. Di sisi lain, Dewa Utama menghabiskan waktu selama ratusan tahun untuk bisa menyatukan seluruh daratan Magna. Ratusan tahun pasti sudah berlalu sejak pertarungan Dewa Utama dengan Klan Naga. Jadi Damar merasa bahwa hal itu bisa saja terjadi jika Gru mencapai tingkat ekstrim level step 2 dari tingkat Dewa Tengah hanya dalam ratusan tahun saja. Klan Naga telah diracuni pada saat itu. Sebenarnya ada dua jenis, yaitu racun biasa serta bisa. Lanjut Morte, bisa tersebut merupakan sesuatu yang unik dari Gru. Dia bisa mengendalikan sejenis serangga yang mungkin seperti cacing. Serangga itu sangat berbahaya. Setelah mereka menghancurkan Klan Naga, dia juga pernah menjadi salah satu ketua divisi dari 5 divisi Istana Langit. Setelah itu, sosok tersebut terus mencari keberadaan Stargate, lanjutnya. Tapi entah mengapa, dia diburu untuk dibunuh oleh Dewa Utama. Saat itu aku sudah mengundurkan diri, kemudian menetap di Gunung Luwata dan tidak memedulikan urusan dunia. Kemudian dia lanjut berkata, tapi ternyata dia telah melarikan diri ketika Dewa Utama sendiri ingin mengejar dia. Dikatakan bahwa saat dia melarikan diri, seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah sinar cahaya yang melintas di langit. Damar sejenak berpikir, kemungkinan besar benda itu adalah sejenis perangkat kerangka luar, di mana itu merupakan sesuatu yang jarang ditemui di Big Jade. Setelah itu, Dewa Utama terus mengejar dan memburu dia. Legenda mengatakan bahwa dia mengejar Gru hingga sampai ke daratan Fuoko, jelasnya. Lalu Gru diselamatkan oleh seekor binatang buas purba, yaitu kirin api. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku hanya tahu bahwa kemungkinan besar cerita itu benar-benar terjadi. Tampaknya mereka berdua selama ini telah mengasingkan diri di daratan Fuoko. Raut wajah Damar seketika berubah. Tidak heran jika mereka berdua menanyakan asal-usul dari kekuatan Stargate yang ada di dalam tubuhnya. Sosok bernama Gru itu mungkin ingin kembali ke tempat asalnya. Damar menjelaskan semua kejadian yang dialami secara singkat. Kemudian Morte menarik napas dalam-dalam setelah mendengarkan hal itu. Bisa dibilang bahwa kamu mendapatkan sebuah berkat yang terselubung. Tapi bagaimana aku mengatakan hal ini? Iya. Terobosan yang telah kamu lewati belum tentu merupakan hal baik. Hah? Kenapa? Tanya Damar dengan kaget. Itu karena teratai salju Hiryu benar-benar sangat mistis. Orang dengan kekuatan yang lebih rendah akan mendapatkan hasil yang terbaik setelah mengonsumsi tumbuhan itu, balas Morte. Lalu setelah seseorang mengonsumsi satu tumbuhan itu, di dalam tubuhnya akan ada antibodi tertentu. Tapi ketika orang itu mengonsuminya sebanyak 2 kali, maka efeknya akan berkurang. Bersambung, 2312. Lalu dia lanjut menjelaskan, seorang ekstrim level Master Step 3 tidak akan mendapatkan efek apapun setelah mengonsumsi tumbuhan itu. Kamu juga telah menerobos ke tingkat ekstrim level Step 2, jadi aku tidak tahu berapa banyak lagi esensi tumbuhan itu yang bisa kamu serap. Jika aku punya kesempatan untuk mencapai tingkat ekstrim level Step 3, maka itu sangat bagus. Seru Damar sambil terkekeh. Ayo pergi, ajak Morte sambil berdiri dari tempat duduknya. Ayo kita cari tempat yang tenang.
Aku akan menghaluskan tumbuhan-tumbuhan ini, dan nanti kalian coba untuk menyerapnya. Bahkan jika kalian melakukan terobosan, aku juga akan membantu kalian untuk menutupi seluruh auranya. Damar berdeham-deham lalu berkata, tapi bagaimana jika aku menerobos ke tingkat ekstrim level step 3? Aku mungkin akan menyebabkan sebuah bencana. Pergerakannya sangat besar, jadi mungkin tidak bisa disembunyikan. Menyebabkan bencana, Morte tertegun. Kenapa bisa seperti itu? Aku juga tidak paham. Aku dengar bahwa aku telah mengambil jalan pertentangan hukum langit dan tanah, di mana jalan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditoleransi karena telah melanggar hukum dari alam semesta, jelas Damar dengan ekspresi bingung. Tapi jika aku mencapai tingkat ekstrim level step 3, sepertinya keberadaanku akan ditemukan. Jika saatnya tiba, aku akan langsung berhadapan secara tatap muka dengan Dewa Utama. Lalu aku akan secara resmi menyatakan perang melawan dia. Morte sejenak terdiam, kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. 10 hari kemudian, sebuah kendaraan perlahan melaju keluar dari Gunung Luata. Kendaraan itu merupakan sebuah truk pickup kecil yang memuat banyak sekali produk lokal dari Gunung Luata. Semua produk itu sangat banyak hingga memenuhi seluruh isi truk. Kendaraan itu perlahan melaju keluar dari Gunung Luata dan langsung pergi menuju ibu kota istana. Pada saat ini di ibu kota istana, Lilia dan 2 orang lainnya sedang duduk di dalam sebuah halaman tertutup. Yani tersenyum tipis sambil memegang sebuah koin di tangannya. Lilia, kamu tidak perlu khawatir. Aku telah melakukan banyak perhitungan, dan semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa Damar dan yang lain aman dan baik-baik saja. Lilia tertawa lepas mendengarkan hal itu. Lalu dia tersenyum getir dan berkata, benar juga, aku tidak perlu merasa cemas. Hanya saja mereka sudah pergi selama lebih dari 20 hari dan belum ada berita apapun dari mereka. Jadi aku merasa sedikit khawatir. Sebuah rasa cemas juga sedikit terlintas di sorot mata Velia. Selama masa ini, Agreya juga sering sekali bertemu dengan aku. Semua orang di Istana Langit mempunyai lampu jiwa, jadi mungkin dia sudah mulai curiga dengan kita. Tok, 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 sebuah suara ketukan pintu terdengar di telinga mereka pada saat itu. Lilia bergegas berjalan ke arah pintu. Saat dia membuka pintu itu, sosok Kup langsung muncul di hadapannya. Kup berdiri di sana sambil melirik ke arah dalam. 3 orang yang pergi waktu itu masih belum kembali. Ekspresi wajahnya tampak tidak begitu baik. Sorot matanya tajam, dan nada bicaranya pun terdengar sangat tegas. Mereka masih belum kembali untuk saat ini. Balas Lilia dengan tergesa-gesa. Kup mendengus dengan dingin. Lalu dia berkata dengan suara lantang, Senior, Nona Agreya mengundang kamu ke istana untuk berbicara. Tunggu sebentar. Suara Velia terdengar agak sedikit tenang saat itu. Tidak lama setelah itu, dia bersiap-siap dengan cepat dan berjalan keluar dari ruangan itu. Dia juga melemparkan tatapan tenang ke arah Lilia serta Yani. Setelah itu dia berkata kepada Kup, tunjukkan jalannya. Namun pada saat itu, Kup menunjuk ke arah Yani dan Lilia. Kalian berdua juga harus ikut. Apa maksudnya? Tanya Velia sambil mengernyitkan dahinya. Mereka hanyalah penduduk biasa dari Gunung Luata. Kedatangan mereka kali ini hanyalah untuk merawat aku saja. Nona Agreya mengadakan sebuah perjamuan sebagai ucapan terima kasih kepada mereka karena telah merawat senior. Jelas Kup sambil tersenyum kecil. Di dalam istana ada seorang ahli kuliner terbaik di seluruh dunia. Ahli ini membuat masakan mewah secara spesial untuk mereka. Ini semua terasa sangat salah. Namun Damar tidak ada di sini sekarang, jadi Velia merasa sangat bimbang. Dia menarik napas panjang dan berkata, kalau begitu, kalian segera bersiap dan ikut denganku. Baik, seru Lilia dan Yani sambil memberi hormat. Kemudian mereka bergegas kembali ke kamar masing-masing dan bersiap-siap. Setelah itu mereka mengikuti Kup untuk naik ke mobil. Kup terus mengamati mereka selama di dalam mobil. Sorot matanya membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Senior, panggil Kup pada saat itu. Dia terkekeh-kekeh dan berkata, omong-omong, ada sesuatu yang kamu mungkin belum tahu. Apa itu? Tanya Velia. Selama masa ini, situasi di ibu kota istana tampak sangat tenang dan damai, jelas Kup. Apakah menurutmu ini aneh? Velia seketika merasa kaget, namun dia berusaha menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Bukankah ini hal yang bagus bagi kalian? Tentu saja, ini adalah hal yang sangat bagus bagi kami. Kemudian Kup tertawa lepas. Lalu dia tidak mengatakan apapun lagi.
Mobil mereka terus melaju tanpa henti di sepanjang jalan ke arah istana. Di ibu kota istana, tepatnya di dalam istana kekaisaran. Area yang ditempati oleh istana tersebut benar-benar sangat besar dan luas. Istana kekaisaran hampir memenuhi seluruh area yang ada di paling tengah. Di bagian belakang taman istana terdapat sebuah ruang terbuka. Di sana tersusun beberapa meja dan kursi yang terpisah. Lalu di atas semua meja itu disajikan beberapa hidangan dingin yang sangat enak. Semua hidangan tersebut terlihat sangat khas. Ini merupakan salah satu makanan yang memang belum pernah ada di dunia ini sebelumnya. Ini merupakan resep hidangan yang Damar dan Lilia serahkan kepada Aethen dan istrinya. Aethen dan istrinya bisa dikatakan sangat terkenal karena kemampuan memasak mereka. Posisi mereka tentu saja tidak bisa terlalu tinggi. Mereka hanya perlu memuaskan selera makan Agreya dan para petinggi lainnya saja. Jadi mereka masih bisa hidup dengan tenang dan damai. Namun mereka tentu saja juga tidak memiliki begitu banyak kualifikasi untuk berbicara dengan Agreya serta para bos besar dan petinggi lainnya. Agreya duduk di kursi utama, dan jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan ringan. Dia mengenakan setengah topeng di wajahnya. Sorot matanya pun terlihat cukup tenang. Namun jika dilihat secara saksama, semua orang bisa menyadari bahwa ada rasa kemarahan yang terpendam di dalamnya. Tepat pada saat itu, Cook tiba di sana dengan membawa Velia, Lilia, serta Yani. Senior, Agreya seketika menahan seluruh emosinya saat itu. Dia langsung berdiri sambil menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Apakah kamu kaget karena aku mengadakan perjamuan hari ini secara tiba-tiba? Lilia dan Yani bergegas merunduk memberi hormat. Agreya melambaikan salah satu tangannya. Dia langsung membantu kedua wanita itu berdiri dengan lembut sambil tersenyum ringan ke arah mereka. Tidak perlu memberi hormat seperti ini. Perjamuan hari ini adalah untuk kalian semua, yaitu para tamu dari Gunung Wata. Jadi tidak usah memberi hormat kepada aku. Terima kasih, Nona Besar. Seru Lilia dan Yani secara bersamaan. Silakan duduk. Agreya masih tersenyum tipis. Beritahu mereka bahwa hidangan sudah bisa disajikan. Lilia dan Yani melihat semua hidangan matang yang ada di atas meja. Kemudian mereka saling bertatapan dengan satu sama lain. Damar sebelumnya sudah mengetahui situasi Aethen dan istrinya melalui Claretta. Sehingga kedua wanita itu juga sama sekali tidak merasa kaget. Setelah mereka duduk di kursi masing-masing, Agreya tersenyum ke arah mereka. Meskipun senior sudah beberapa kali datang ke istana kekaisaran, tapi dia selalu datang dan pulang dengan tergesa-gesa. Aku juga belum pernah mengadakan perjamuan secara benar untuk menyambut kedatangan senior. Maaf karena aku tidak menjadi tuan rumah yang baik. Bersambung, 2313. Dia lanjut berkata, kali ini aku secara khusus mengundang senior untuk datang. Tapi sebenarnya, aku juga ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Aku tidak akan bermain teka-teki lagi. Saat senior tiba di sini, aku juga ingat kalau kamu membawa rombongan yang terdiri dari 5 orang. Tapi sekarang hanya ada 3 orang saja. Jadi aku ingin tahu berapa lama lagi 2 orang lainnya akan kembali ke sini. Feli mencoba memperkirakan waktu dan membalas, seharusnya mereka akan kembali dalam beberapa hari lagi. Agreya tersenyum dan berkata, omong-omong, ini cukup menarik, ya. Pada saat senior datang ke ibu kota istana, alur waktunya hampir sama dengan kedatangan rombongan Damar, serunya. Lalu kebetulan sekali rombongan Damar juga terdiri dari 5 orang. Meski Damar adalah seorang pria, dia juga merupakan pemilik dari karakteristik magis. Jadi jika dia ingin mengubah penampilannya menjadi seorang wanita, itu adalah hal yang sangat mudah. Velia mengernyitkan dahinya dan bertanya, jadi, kamu sedang mencurigai aku? Sejujurnya, aku selalu merasa bahwa senior adalah orang yang sangat polos dan tidak berdosa. Oleh karena itu aku sama sekali tidak pernah bicara terus terang. Balas Agreya. Aku juga melakukan penyelidikan ketika kamu masuk ke ibu kota kerajaan. Tapi ternyata senior belum menunjukkan kelemahan apapun. Tapi Damar mulai melakukan penyerangan sekitar lebih dari 20 hari sejak kedatangan kamu di kota ini, tambahnya. Jadi kamu merasa bahwa dia ada hubungannya dengan aku. Rasa kesal seketika tercetak di wajah Velia. Cook tersenyum ke arahnya. Kami telah melakukan penyelidikan kepada semua orang yang memasuki ibu kota istana sejak saat itu. Semua orang sudah diperiksa kecuali senior beserta dengan rombonganmu. Tapi kamu belum menemukan jejak rombongan Damar sama sekali. Oh,
Bagaimana cara kalian menyelidiki mereka? Tanya Velia. Tentu saja, aura membunuh seketika tercetak di wajah Coop. Aku membunuh mereka semua. Raut wajah Velia, Lilia, serta Yani seketika berubah menjadi suram secara bersamaan. Coop tertawa mencibir. Jika salah satu dari mereka adalah Damar atau teman-temannya, maka mereka pasti akan memilih untuk melawan saat melihat dirinya akan dibunuh. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balasan. Jadi mereka bukanlah rombongan dari Damar. Lalu dia menatap ke arah Velia dan berkata, rombongan senior adalah satu-satunya kelompok yang belum pernah kami selidiki. Lalu, Velia mengambil sesuap hidangan dingin yang ada di meja dan memasukkannya ke dalam mulut. Dia mengunyah makanan sembari berusaha membuat dirinya tetap tenang. Ada satu hal lagi yang senior mungkin belum tahu. Ekspresi wajah Agreya seketika berubah. Belum lama ini, divisi Sacrificial Istana Langit meninggalkan ibu kota istana. Kebetulan pada saat itu, 3 orang dari rombonganmu kembali ke Gunung Luata. Namun hal yang aneh pun tiba-tiba terjadi. Tidak lama setelah itu, divisi Sacrificial hampir sepenuhnya dihancurkan. Kami juga memeriksa dan menemukan jejak semua orang yang pergi meninggalkan ibu kota istana. Orang yang tersisa hanyalah 3 orang dari Gunung Luata itu. Kemudian Agreya menatap Velia sambil menarik napas panjang. Lalu setelah itu, seluruh ibu kota istana kembali lagi menjadi tenang dan damai. Damar yang terus membunuh orang juga tidak lagi muncul dan membuat masalah. Menurutmu, apakah semua ini juga merupakan kebetulan? Velia seketika merasa terkejut. Dia harus mengakui bahwa dirinya terlalu meremehkan kemampuan Istana Langit. Mereka sama sekali tidak ragu untuk membunuh orang dalam jumlah besar hanya demi mencari keberadaan Damar. Kemampuan Istana Langit untuk menemukan semua orang yang meninggalkan ibu kota istana bukanlah masalah besar. Jika dia membandingkan informasi tersebut, alur waktu di mana rombongan Damar masuk dan keluar dari ibu kota istana memang terlalu kebetulan. Bahkan dia merasa bahwa Agreya kemungkinan besar sudah menahan mereka. Namun dia tahu bahwa dirinya tidak bisa mengakui semua itu. Mereka semua masih berada di ibu kota istana, bahkan mereka bertiga juga berada di dalam istana kekaisaran saat ini. Begitu dia mengaku, maka Agreya sendiri sudah cukup untuk membunuh mereka bertiga. Hal yang paling penting adalah semua kebetulan yang Agreya sebutkan hanyalah sebuah dugaan tanpa bukti. Agreya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, Yang Mulia menyerahkan Gunung Luata kepada Master Morte. Selama bertahun-tahun, dia juga tidak pernah ikut campur tangan. Tapi, kalian membuat aku sangat kecewa. Ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Mereka semua merupakan penduduk dari Gunung Luata. Kalian tentu saja bisa memeriksanya sendiri," bantah Velia. "Kebetulan," Coop tertawa mencibir. "Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini. Bagaimana kalau semua itu tidak benar?" tanya Velia. "Semua itu tidak ada hubungannya dengan Gunung Luata dan kami. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa Damar merupakan seorang pemilik karakteristik magis, jadi dia bisa saja mengubah penampilannya sendiri. Apakah 4 orang sisanya juga bisa melakukan hal yang sama?" Agreya tersenyum tipis. "Aku juga meragukan hal itu." Setelah itu, dia melihat ke arah Lilia dan Yani dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa mengubah penampilan kalian." Ci pedang tiba-tiba bergejolak dari tubuh Coop. Senior berkata bahwa mereka bukanlah bagian dari rombongan Damar. Jadi mari kita gunakan nyawa mereka untuk membersihkan nama senior dari tuduhan tersebut. Setelah itu, 2 Ci pedang langsung menyerbu Lilia dan Yani dalam sekejap. Sebenarnya, mereka semua tidak menyadari bahwa Lilia dan Yani merasa takut dan panik selama percakapan di antara kedua orang itu berlangsung. Mereka berpikir bahwa sandiwara mereka sangat sempurna. Semua orang di Istana Langit tidak mungkin menyadari kekurangan mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa Istana Langit ternyata akan bertindak sangat kejam seperti ini. Istana Langit akan menemukan dan membunuh semua orang yang masuk ataupun keluar dari kota ini. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan nyawa dari sebagian besar orang demi menemukan sosok Damar. Namun seperti yang dipikirkan Velia, semua itu hanyalah sebuah dugaan. Tempat ini merupakan pusat dari Istana Langit. Damar tidak ada di tempat ini sekarang, jadi Agreya atau bahkan Coop sendiri mungkin bisa menangkap mereka bertiga. Jadi mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Begitu mereka melawan, ada kemungkinan besar bahwa semuanya akan menjadi kacau. Tetapi jika mereka tidak melawan, Agreya akan menghabisi 2 nyawa penduduk biasa dari Gunung Luata.
Ini bukanlah apa-apa bagi Kup maupun Agreya. Jika mereka mati, maka Velia tentu saja akan terbebas dari tuduhan. Oleh karena itu, Lilia menggunakan bahasa isyarat kepada Yani dan memberi perintah untuk tidak melakukan perlawanan apapun. Itu karena dia tahu bahwa kebohongan Velia mungkin akan terungkap. Jika semuanya terungkap, maka mereka hampir tidak bisa menemukan jalan keluar. Jika mereka mati, Velia masih bisa selamat. Ini semua merupakan pemikiran dari seorang Night Watcher. Dua energi Chi pedang tadi langsung datang menyerbu ke arah Lilia dan Wendy dalam sekejap. Namun mereka berdua saat ini tetap duduk di tempat mereka. Velia tampak sangat kesal dan berteriak, "Berani sekali kamu." Namun Kup jelas tidak menghormati Velia. Meskipun posisi senioritas Velia sangat tinggi, tapi semua gelar itu tentu saja hanyalah sebuah panggilan saja. Dua energi Chi pedang tersebut langsung tertuju ke arah Lilia dan Yani. Kering, dalam keadaan yang sangat genting tersebut, sebuah sinar cahaya yang menyilaukan mata tiba-tiba muncul begitu saja. Dalam sekejap, dua Chi pedang tadi langsung menghilang begitu saja seperti tidak ada apapun yang terjadi. Sebuah boneka porselen dengan dua kepangan di bagian rambutnya tiba-tiba muncul di tempat itu. Pada saat itu, Lilia juga kembali tersadar dan diam-diam memberi isyarat kepada Yani. Kemudian mereka bergegas berdiri dan berkata, "Tuan Kup, tolong ampuni nyawa kami." Kup pun mendengus. Kemudian sinar cahaya kembali melintas di sana pada saat itu. Dalam sekejap, cahaya itu langsung datang ke hadapan Kup. Plak, seorang gadis kecil seketika datang dan melompat dengan kecepatan yang sangat pesat. Lalu dia langsung memberikan sebuah tamparan di wajah Kup. Bersambung, 2314. Suara tamparan yang jelas dan nyaring itu bergema di seluruh taman. Kup yang berada di tingkat ekstrim level step 2 tampaknya tidak bisa menanggung rasa sakit dari tamparan tersebut. Tamparan itu membuat dia langsung memuntahkan seteguk darah segar. Kurang ajar, dia sangat marah dan kesal. "Berhenti menindas orang, aku perintahkan untuk berhenti menindas orang." Suara yang terdengar seperti suara anak kecil itu terus bergema di sana bersamaan dengan suara tamparan tadi. Selain suara tersebut, tentu saja juga ada suara Kup yang terus menjerit kesakitan. Velia dan yang lain langsung tercengang melihat adegan itu. Bahkan jantung Lilia dan Yani seketika berdebar-debar. Mereka semua terlalu familiar dengan kekuatan ini. Stargate, suara dari lubuk hati mereka berdua langsung muncul secara bersamaan. Si gadis kecil bergerak dengan sangat cepat. Cahaya bintang itu terus-menerus berkedip tanpa henti. Setiap kali cahaya itu berkedip, Kup akan mengeluarkan suara jeritan yang sangat kencang. "Berhenti menindas orang." Si gadis kecil masih terus menamparkan Kup tanpa henti. Agreya mengernyitkan dahinya dengan serius. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Gisda, dia akan segera mati jika kamu terus-menerus memukulnya." Si gadis kecil baru berhenti setelah mendengar ucapan tersebut. Kemudian dia mendengus dengan dingin. "Kamu memang pantas dipukul hingga mati. Jika kamu selalu menindas orang setiap hari, maka kamu harus dipukul sampai mati." Kup hanya ingin membunuh orang jahat saja, bela Agreya dengan sedikit pasrah. Orang jahat seperti apa? Gisda membelalakkan kedua matanya. Mereka hanyalah orang biasa dengan kekuatan di tingkat Undying Flame. Tapi menurut kamu mereka adalah orang jahat. Apa seperti itu cara kalian untuk membunuh orang yang tidak berdosa sama sekali? Mereka hanya orang biasa yang berada di tingkat Undying Flame. Raut wajah Agreya seketika berubah. "Apakah kamu yakin, Gisda?" Si gadis kecil menatap Agreya dan berkata, "Makanya aku menghentikan si bodoh ini." "Buat apa aku bohong? Kecuali wanita yang ada di tengah itu, dua wanita lainnya cuma orang biasa." Agreya melihat ekspresi si gadis kecil yang terlihat sangat yakin. Kemudian sebuah ekspresi bimbang tercetak di wajahnya. "Kalian semua terlalu berlebihan," ucap Velia dengan suara cibirannya pada saat ini. Lalu wajah cantiknya seketika bersemu merah. "Sepertinya istana langit ini tidak bisa menampung penduduk dari Gunung Luata. Aku akan membawa orang-orangku pergi dari ibu kota kerajaan. Aku juga akan memberitahu Master bahwa istana langit tidak bisa menampung orang-orang dari Gunung Luata. Kami akan pergi ke daratan Magna untuk mencari gunung tidak berpenghuni. Kami akan pergi meninggalkan daerah istana langit," ancamnya. "Kiki, Yoan, ayo kita pergi dari sini." Kiki adalah nama samaran milik Yani. Sedangkan Yoan merupakan nama samaran Lilia.
Mereka berdua masih berlutut di lantai dan tidak berani bergerak sedikitpun. Apa itu benar-benar hanya sebuah kebetulan saja? Gumam Agrea. Dia melihat ke wajah Velia yang memerah lalu menatap gadis kecil yang ada di sampingnya itu. Setelah Agrea melihat penampilan si gadis kecil, dia baru berkata, "Senior, semua ini adalah salah paham saja." Karena Gisda berkata, Velia diam-diam merasa sangat lega setelah mendengar ucapan Agrea. Namun dia pura-pura bersikap acuh tak acuh kepada wanita itu dan berkata dengan dingin, "Ayo kita pergi." Lilia dan Yani masih belum bergerak. Mereka berdua hanya melihat ke arah Agrea. Agrea menarik napas panjang dan berkata, "Kalian berdua pergilah." Baru pada saat itu, Lilia dan Yani bersikap seolah-olah mendapatkan pengampunan. Mereka berdua pun langsung berlari kecil ke sisi Velia. Setelah itu, Velia langsung berlari dari tempat itu dengan sangat kesal. Pada saat itu, si gadis kecil membelalakan kedua matanya ke arah Kup. "Jika setelah ini aku melihat kamu menindas orang lain lagi, aku akan menyuruh Dalman untuk membunuh kamu." Ekspresi wajah Kup seketika berubah. Dia langsung mundur beberapa langkah dan tidak berani mengucapkan apapun lagi. Segera setelah itu, sebuah sinar cahaya kembali melintas dan si gadis kecil pun langsung menghilang. "Kakak," Kup tampak sedih saat berusaha untuk berdiri. Wajahnya benar-benar tampak babak belur saat ini, dan lukanya juga terlihat sangat parah. "Ah, aku rasa kita benar-benar sangat salah karena telah menuduh Velia," ucap Agrea. "Bahkan kita juga telah menyinggung dia. Tapi apakah kamu tidak merasa bahwa semua itu terlalu kebetulan?" tanya Kup. "Aku sama sekali tidak menduga bahwa membunuh kedua orang biasa di tingkat undian level mampu menarik perhatian gadis kecil itu untuk datang ke sini." Agrea melambai-lambaikan tangannya dan berkata, "Cepat cari seseorang untuk menyembuhkan lukamu itu." Kup langsung mengangguk. "Baiklah, aku minta maaf." Agrea menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, saat ini ada banyak sekali masalah, dan kita harus segera menyelesaikannya satu persatu. Setelah kamu pergi ke bawah, lanjutkan penyelidikan itu. Pobelo dibunuh saat dia pergi, jadi kemungkinan besar ada mata-mata di dalam Istana Langit. Kita lebih baik tidak perlu mencemaskan situasi Damar terlebih dahulu. Sekarang kamu harus mencari mata-mata itu dengan tenang." Kup menganggukkan kepalanya. "Baik, Kak." Di sisi lain, Velia berjalan keluar dari Istana Kekaisaran bersama dengan Yani dan Lilia. Mereka sama sekali tidak naik kendaraan apapun. Namun mereka langsung berjalan kaki hingga sampai ke rumah. Untung saja, jarak dari kediaman Velia dan Istana Kekaisaran tidak begitu jauh. Tidak lama setelah itu, mereka akhirnya tiba di rumah besar tersebut. Setelah Lilia mengunci pintu masuk, kaki dari ketiga wanita itu langsung terasa lemas. Lalu tubuh mereka pun hampir secara bersamaan merosot ke bawah. Brak, Lilia berpegangan pada pintu sambil menghela napas panjang. Hampir saja, Yani meletakkan koin di dalam genggaman tangannya dan berkata, "Kita telah melewati masa yang sangat genting. Ramalanku tidak salah." Sebelum mereka keluar dari rumah, dia diam-diam meramal sesuatu. Dia baru memutuskan untuk ikut masuk ke dalam istana saat ramalannya mengatakan bahwa hidupnya tidak akan berada dalam bahaya. Namun jika Stargate tidak muncul pada saat itu, maka mereka pasti sudah mati. "Siapa gadis kecil tadi?" tanya Velia sambil menyeka keringat yang ada di dahinya. "Mengapa aku tidak pernah tahu bahwa ada ahli bela diri seperti itu di Istana Langit?" Lilia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika aku tidak salah, itu adalah Stargate. Dia merupakan penghubung antara dunia kami dengan dunia kalian." Damar sebelumnya berkata bahwa Stargate dipenjara di Istana Langit. Tapi sepertinya memang dia berada di dalam sana sekarang. "Mengapa dia ingin menyelamatkan kita?" tanya Velia lagi. "Mungkin," Lilia sejenak merenung, "Damar bisa merasakan keberadaan dia. Oleh karena itu, dia seharusnya juga bisa merasakan keberadaan Damar. Kami juga tidak tahu banyak mengenai Stargate. Jadi," Velia menarik napas panjang dan berkata, "tapi bagaimanapun juga, kita sudah selamat dari sebuah malapetaka. Lalu aku sekarang juga telah membuat suatu adegan, jadi bagaimana jika kita mengambil kesempatan ini untuk kembali ke Gunung Luata?" Lilia mempertimbangkan hal itu sejenak. "Bagaimana jika kita menunggu beberapa hari dulu? Lalu selama beberapa hari kita akan berpura-pura mengemas barang kita untuk pergi dari sini. Kita harus memperhitungkan waktu Damar dan yang lainnya kembali ke sini. Waktu yang kita miliki juga sangat singkat.
Velia mengangguk setuju. Itu juga bukan ide yang buruk. 2 hari kemudian, di Istana Langit, Agreya menatap seseorang yang ada di bawah dan bertanya, bagaimana? Apakah Velia sudah melakukan sesuatu? 2 pelayannya selalu pergi untuk membeli sesuatu selama beberapa hari ini. Mereka juga telah menyiapkan sebuah mobil. Jelas orang yang ada di bawah. Velia tampaknya juga mengemas semua barangnya secara diam-diam. Kemungkinan setelah mereka selesai berkemas selama beberapa hari, mereka akan kembali ke Gunung Luata. Bersambung 2315. Agreya menarik napas panjang dan mengangguk. Jika dia memang ingin pergi, tolong beritahu aku. Aku sendiri yang akan pergi ke sana untuk menahan dia. Kalau dia benar-benar kembali ke Gunung Luata, itu berarti aku membuat dia merasa tidak bahagia. Ini juga merupakan masalah yang sangat besar sebelum Yang Mulia tersadar kembali. Aku khawatir Master Morte akan terlibat. 2 hari pun telah berlalu lagi. Hari ini Damar telah mengubah penampilannya menjadi seorang wanita. Dia sedang mengendarai mobil untuk bergegas kembali ke dalam kota. Pria itu tentu saja tidak tahu apa yang selama ini terjadi di ibu kota istana. Dia juga sama sekali tidak tahu bahwa Lilia dan yang lain berada dalam situasi yang berbahaya sebelumnya. Dia saat ini sedang mengendarai mobilnya untuk masuk ke dalam kota. Pada saat yang sama, Velia dan yang lain sedang memuat semua barang ke dalam mobil di depan gerbang rumah. Agreya langsung datang menghampiri mereka saat itu. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku akan pulang ke Gunung Luata, karena tempat ini tidak bisa menampung kami lagi, balas Velia dengan nada bicara yang sedikit dingin. Semuanya hanya salah paham saja, kok? Salah paham? Agreya tersenyum canggung. Senior, jangan seperti ini. Jika kamu kembali, aku tidak tahu cara menjelaskan semua ini kepada Master Morte. Bicara saja dengan terus terang. Bilang saja bahwa aku dan rombongan dari Gunung Luata bersekongkol dengan Damar untuk melawan Dewa Utama, ucap Velia. Bagaimana mungkin? Seru Agreya. Mau bagaimanapun juga, Master Morte adalah master dari Yang Mulia dan juga bagian dari Istana Langit. Bagaimana mungkin kalian bersekongkol dengan Damar? Kalian tidak boleh pergi dari sini. Jika kalian pergi, semuanya akan sangat sulit. Pintanya. Namun Velia terus memuat semua barangnya ke dalam mobil. Pada saat itu, Agreya mengernyit dan berkata, Senior, kamu akan membuat aku berada dalam posisi sulit jika kamu bersikap seperti ini. Kenapa? Kamu juga tidak mengizinkan aku untuk pergi dari sini. Tapi jika aku tetap di sini, kamu malah curiga dengan aku. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Ekspresi dari wajah cantik milik Velia terlihat sangat dingin. Agreya kembali menarik napas panjang dan berkata, Senior, aku memang telah melakukan kesalahan saat terakhir kali kita bertemu. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Jika tidak semuanya akan sulit bagiku. Senior boleh pergi jika itu keinginanmu, tapi tunggulah sebentar hingga Yang Mulia tersadar kembali. Lalu aku akan menjelaskan semuanya kepada dia. Setelah itu, aku akan mengantar kamu ke Gunung Luata. Kemudian aku akan meminta maaf secara resmi kepada Master Morte. Bagaimana menurutmu? Haha, Velia tertawa mencibir. Jika kamu sudah berbicara seperti ini, maka apalagi yang bisa aku lakukan? Bahkan jika aku tetap ingin pergi, kamu akan berusaha untuk menghentikan aku. Apakah aku bisa pergi? Setelah semuanya berakhir, aku akan memberitahukan segalanya kepada Master tentang apa yang aku alami selama di ibu kota istana. Lanjutnya, kalau begitu, baiklah. Agreya tersenyum tipis. Semuanya, cepat kembalikan semua barang-barang senior ke dalam rumahnya. Sekelompok orang mulai sibuk mengembalikan semua barang-barang milik Velia ke dalam rumahnya. Pada saat itu, sebuah mobil perlahan berjalan ke arah mereka. Tidak lama setelah itu, mobil tersebut berhenti tepat di depan kediaman Velia. Raut wajah Damar, Tali dan Wendy seketika berubah saat mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mobil itu berhenti di depan gerbang. Lalu mereka bertiga turun dan memberi hormat kepada Agreya. Ekspresi wajah Agreya berubah saat melihat mereka bertiga. Dia hanya melambaikan tangan agar mereka tidak perlu memberi hormat kepadanya. Setelah semua barang selesai dipindahkan, Agreya tersenyum kecil dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu senior lagi. Kemudian dia melambai-lambaikan tangannya. Kami pergi dulu. Begitu mereka semua pergi, sebuah ekspresi bahagia tercetak di wajah Velia, Lilia serta Yani. Damar dan yang lainnya telah kembali dengan selamat.
Ayo kita masuk dulu, ajak Velia. Damar masuk dan menutup gerbang dengan rapat. Lalu dia mengaktifkan karakteristik jiwanya untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang sedang mengawasi mereka. Apakah sesuatu hal telah terjadi? Tanyanya setelah itu. Lilia mengangguk dan menjawab, ayo kita bicara di dalam rumah saja. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Lilia kembali membuka mulutnya. Bagaimana dengan urusan kalian di sana? Sudah selesai. Kami bertiga kali ini sudah melakukan terobosan. Jelas Damar dengan sorot mata yang berbinar-binar. Dua dao milikku telah mencapai tingkat puncak dari Extreme Level Step 2. Hah, karakteristikmu juga? Tanya Lilia dengan ekspresi kaget. Damar menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Lilia melemparkan pandangannya ke arah Wendy dan Thalia. Thalia menyengir dan berkata, teknik bela diriku sudah mencapai tingkat Extreme Level Step 2. Sedangkan karakteristikku berada di tingkat Step 1. Kalau aku sudah mencapai tingkat Step 2. Seru Wendy dengan nada bicara yang tenang. Sorot mata semua orang tampak sangat bahagia saat mendengar berita itu. Pada saat itu, Damar bertanya, mengapa Agreya ada di sini? Kalian tadi sepertinya ingin pergi, tetapi dia mencoba menghentikan kalian. Lilia menjelaskan semua situasinya secara singkat. Sorot mata Damar seketika dipenuhi dengan aura membunuh setelah mendengar penjelasan itu. Awalnya aku masih mempertimbangkan siapa yang akan menjadi lawan pertamaku setelah aku kembali. Tapi sekarang aku sudah punya target, yaitu Kup. Begitu mendengar kata-kata Damar, Velia mengangguk, kemudian berkata, di antara The Nine Swords Istana Langit, selain Agreya, yang lainnya kebanyakan memiliki kepribadian yang aneh. Mereka semua adalah orang brengsek. Jadi maksudmu, Agreya itu cukup baik? Thalia bertanya dengan heran. Bisa dikatakan begitu. Ketika dia berbicara sampai sini, Velia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, kalau pada akhirnya kita menang dalam perang melawan Dewa Utama, buruku mungkin akan memikirkan cara untuk melindungi Agreya. Dia adalah ketua The Nine Swords Istana Langit, dia merupakan ahli bela diri tingkat dewa yang sudah mencapai Extreme Level Step 3, seharusnya dia telah melakukan banyak hal di Istana Langit. Sahut Damar dengan alis berkerut. Agreya. Velia terdiam sejenak, kemudian berkata, bagaimana mengatakannya ya? Biasanya Agreya tidak memedulikan urusan-urusan di Istana Langit. Hah, alis Damar berkerut, kemudian dia berseru, sekarang dia adalah penanggung jawab Istana Langit. Dia menerima perintah langsung dari Dewa Utama. Dewa Utama juga paling mempercayai dia, namun pada hari-hari biasa, Dewa Utama tidak terlalu banyak memberikan tugas kepadanya, karena Agreya kadang-kadang akan menolaknya. Velia melanjutkan, kamu tahu daratan Lord Sok, kan? Damar mengangguk dan menyahut, saat aku pertama kali datang ke dunia ini, aku jatuh di daratan Lord Sok. Velia menjelaskan, sejak awal, daratan Lord Sok sebenarnya tidak seperti sekarang ini. Pada waktu itu, setelah perang besar antara Dewa Utama dan klan naga di daratan Lord Sok, hanya sedikit sekali orang yang berhasil selamat, peradaban juga hampir saja terputus. Butuh waktu yang lama bagi mereka untuk kembali menciptakan peradaban, dan pada saat itu, Dewa Utama berencana untuk memimpin daratan Lord Sok dan menjadikan daratan Lord Sok menjadi dunia yang kejam seperti ini. Pada saat itu, daratan Lord Sok juga disebut dengan daratan iblis. Seluruh daratan ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan daratan Lions, lanjut Velia. Lalu, Agreya tidak tahan lagi melihatnya, dia berharap Dewa Utama akan memberikan daratan Lord Sok kepadanya. The Nine Swords Istana Langit semuanya merangkak keluar dari dalam tumpukan mayat. Velia menambahkan, dan tidak ada yang tahu, kenapa Dewa Utama bersikap sebaik ini kepada Agreya, Dewa Utama benar-benar memberikan daratan itu kepadanya. Setelah itu, Agreya menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan di sana, barulah perlahan-lahan daratan Lord Sok berkembang menjadi seperti sekarang. Velia kembali berkata, jika dibandingkan dengan daratan Lions dan daratan Magna, tempat ini sebenarnya cukup lebih baik. Bersambung.